Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan tahun 2022. Perkenalkan, saya Novianita Lukman, guru Bahasa Indonesia di SMK Pelita Cianjur, Kabupaten Cianjur. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, pukul 10.30, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi menganalisis unsur kebahasaan teks cerita sejarah pada kelas 3. Ini kartu ujian saya. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba dilihat dulu di bawah meja bangku kalian, apakah ada sampah? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti tadi piket sudah itu ya. Alhamdulillah. Kemudian kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya, alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya nih, mengingatkan lagi, kalau kalian masih ingat minggu lalu Ibu sudah menugasi kalian untuk baca-baca referensi ya mengenai cerita sejarah non fiksi. Nah, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya nih? Siapa? Nah, boleh. Kayak dulu, kita dengarkan dulu ya, nanti ke yang lain ya. Silakan. Saya sedang membaca tentang situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang adalah situs prasejarah peninggalan megalitik yang ada di Jawa Barat. Baik, beri tepuk tangan buat saya ya. Saya sudah membaca referensi tentang situs Gunung Padang ya. Situs Gunung Padang itu berarti ada di Jawa Barat. Terusnya di Cianjur. Barusan kita sudah mendengar ya dari teman-teman kalian. Kemudian Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengamati materi unsur kebahasaan cerita dan novel sejarah berkaitan dengan bidang pekerjaan melalui pendekatan KIPEK, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah berkaitan dengan bidang pekerjaan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, sebelum Ibu membahas tentang unsur kebahasaan teks cerita sejarah, apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu di pertemuan sebelumnya? Masih? Siapa yang masih ingat tentang pengertian teks cerita sejarah? Acungkan tangan siapa? Yayu, silahkan Yayu. Novel yang di dalamnya yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu. Oke, jadi teks cerita sejarah itu tentang kejadian fakta ya, terjadinya asal muasal yang apa? Yang bernilai sejarah. Tadi kan boleh duduk lagi ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu. Situs Gunung Padang. Apakah situs Gunung Padang bersejarah, bernilai sejarah tidak? Nilai. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kompetensi dasar dan IPK
Jadi kita itu harus sakit-sakit dahulu, kemudian bahagia kemudian. Ya, ini menurut Raden Ajeng kan? Oke. Nah, lalu apa saja unsur kebahasaan dari teks cerita sejarah itu? Ada yang tahu atau ada yang sudah mencari referensi baca-baca? Belum ya? Unsur kebahasaan teks cerita sejarah ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material dan kata kerja temporal. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat yang menjabarkan waktu, tempat, suasana, dan tokoh. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, Bu, untuk yang menggunakan kalimat bermakna lampau itu seperti apa sih? Kemudian contohnya bagaimana? Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video, oleh kalian disimak baik-baik ya. Kemudian catat yang pentingnya saja. Bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih sehat, semangat dan bahagia ya. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang novel sejarah. Kita belajar bersama mengenai novel sejarah. Tentu saja bersama dengan saya, Arisa Nuraini. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai pengertian, perbedaan teks novel sejarah dan kemudian struktur dari novel sejarah. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan yang ada di dalam novel sejarah. Unsur kebahasaan dalam novel sejarah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Banyak kalimat bermakna lampau di sini maksudnya adalah kalimat atau bahasa yang mungkin sudah jarang kita pakai pada masa sekarang, atau makna lampau di sini maksudnya adalah karena novel sejarah tentu saja mengungkit peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, jadi masa lampau di sini boleh dari segi kebahasaan, boleh juga tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contoh kalimatnya silahkan disimak berikut ini. Kalau kalian perhatikan, ada kalimat prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kita bisa lihat bahwa bahasa yang digunakan itu masih bahasa yang sekarang ya. Kita juga bisa memahami arti dari kalimat tersebut. Nah, kemudian ada kata telah. Berarti kalau telah itu kan sudah dilakukan atau terjadi di masa lampau. Kalau contoh yang kedua, kalimatnya adalah di bilik pribadinya, sang prabu Kertajasa Jayawardana yang ketika muda sangat dikenal dengan sebutan Raden Wijaya Membeku. 4 dari 5 istrinya meledakan tangis. Kalau kita lihat ada kata bilik di situ. Nah, kita kan sekarang sudah jarang sekali menggunakan kata bilik. Bilik artinya adalah kamar atau ruang. Selanjutnya, aspek kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Mengapa? Kalau kita tahu sendiri bahwa novel sejarah itu kan tadi sudah diceritakan bersifat naratif, ya kan? Naratif itu kan berarti bercerita. Ketika bercerita, kita menghubungkan cerita-cerita tersebut dengan konjungsi urutan waktu. Contoh konjungsi urutan waktu adalah saat itu, sesudah itu, kemudian, lalu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah berikut ini. Setelah juara-juara itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kalau kita lihat di situ ada kata sejak. Sejak merupakan konjungsi urutan waktu atau temporal. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah di dalam novel sejarah itu banyak menggunakan kata kerja material dan kata kerja mental. Jadi apa itu kata kerja material dan kata kerja mental? Kata kerja material adalah kata kerja yang melakukan tindakan fisik atau melakukan sesuatu, bisa dilihat dengan mata. Contohnya, kalau kata kerja material ada menendang, makan, membersihkan, mencuci, dan lain-lain. Kemudian kalau kata kerja mental itu berarti adalah kata kerja yang menyangkut perasaan
atau apa kerja yang tidak bisa kita lihat secara langsung begitu ya. Contohnya adalah kata mendambakan, menginginkan, mengharapkan, ya kan? Sama seperti kalau misalnya kalian mendambakan seseorang, itu kan kita tidak bisa lihat secara langsung kan, maka kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Ya, jadi begitu. Nah, itu ya. Jadi itu unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Terus yang di video tersebut dijelaskan ya. Jadi masing-masing dari kelima unsur kebahasaan tersebut contohnya akan ya diberikan contoh. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Sudah berarti? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, berarti kalian sudah mengerti ya. Sudah nih tentang unsur kebahasaannya. Sekarang bagaimana sih Bu cara menganalisisnya? Nah, Ibu di sini kita balik lagi ke foto yang tadi. Ada contohnya, ada contoh teksnya dan cara menganalisisnya ya. Bisa dilihat. Ini teks cerita sejarah berjudul Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur ya. Nah, silakan dibaca dulu dan simak oleh kalian. Bagaimana cara menganalisisnya Bu? Nah, ini cara menganalisisnya. Tadi kita di sebelumnya sudah belajar nih unsur kebahasaan itu ada apa saja. Tadi yang pertama ada menggunakan apa? Menggunakan kalimat. Kelihatan tidak? Menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh kutipannya ini bisa dibaca coba. Ilham baca tolong. Contoh kutipan dari menggunakan kalimat bermakna lampau. Kelihatan tidak? Kutipannya ini bisa dibaca. So, apa? Baca coba. Yang keras dong suaranya. Apa ya? Dan aku katakan nasi itu telah dibakar langsung di kantor dalam kaleng kecil di kamarku. Nah, itu ya kutipannya. Di sana ada yang digaris bawahi. Nah, yang digaris bawahi itu berarti menandakan bahwa itu yang bermakna lampau. Tadi sudah dijelaskan di dalam video itu kan telah itu berarti sudah kejadian ya. Peristiwa yang sudah terjadi telah dibakar berarti sudah kejadian dibakar ya. Nanti sampai sini. Oke, kemudian yang nomor 2 boleh coba bukan baca nomor 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kutipannya apa? Coba baca. Mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Nah, ya. Di sini ada bisa terlihat ada yang garis bawahi? Ada ya. Mulailah dan sampai apa? Menyatakan urutan waktu ya. Oke. Kemudian yang ketiga bisa dilihat ya menggunakan kalimat tidak langsung. Tadi contohnya apa? Nah, tadi yang nomor 3 juga bisa dibaca oleh Siva Basir. Menggunakan kalimat tak langsung. Kutipannya bisa dibaca. Dalam waktu seminggu dapat kulihat bahwa pengaruh itu laksana lelaki yang menguji dan meliputi ke kota-kota pelabuhan di Jawa Tengah dan timur memasuki pedalaman dan memasuki wilayah-wilayah pabrik gula, semua wilayah pabrik gula. Nah, itu. Jadi di sini yang di garis bawahnya ada tidak? Ada. Oke, di garis bawahnya. Bahwa. Nah, itu. Jadi menggunakan kalimat tak langsung. Jadi awas nih, kalimat kan ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung berarti nanti ada tanda petik ya, itu yang menandakan langsung. Kalau tidak ini tidak langsung ya. Mungkin sampai sini. Kemudian contoh yang selanjutnya. Nah, ini menggunakan kata kerja mental. Coba baca Kak.
perusahaan itu adalah kegiatan suatu pribumi yang semakin menanjak dengan mungkin longgar dan kerjaan dengan tinggi. Nah, ini yang di garis bawahnya ada apa yang di garis bawahnya? Semakin menanjak. Kemudian dan longgar. nah, jadi di sini semakin menanjak itu menunjukkan kata kerja mental. Kemudian semakin, kemudian melonggarkan, ya itu kata kerja mental. Kemudian kata kerja material bisa dibantu Dani, baca Dani. Nah, ini yang di bawahnya apa? Dibakar. Dibakar. Berarti dibakar itu menandakan kata kerja material. Kalau tadi mental, sekarang material. Ya. Selanjutnya menggunakan kalimat langsung Meli, baca Mel. Ketikannya Mel. Apakah Tuhan sudah bermaksud melawan pemerintah? Kalau perintah itu diberikan padaku setelah predikat tenaga ahli itu dicabut oleh gubernur, aku akan melakukan dengan segala Tuhan. Kalau tidak, aku masih punya hak untuk menolak. Nah, ini ya. Ini tadi Ibu sudah katakan untuk kalimat langsung ini tandanya ada tanda apa? Tanda baca apa? Petik tuh ya yang di atas. Berarti ini mengungkapkan secara langsung ya. Kemudian yang terakhir menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau peristiwa ini. Tidak ada. Oke, sampai sini sudah mengerti? Ya? Ya. Sekarang kita akan berdiskusi ke kelompok. Jadi kalian ya berdiskusi kelompok 3 sampai 4 orang. Kelompok 1 tadi kelompok Rudi ya, Reni ada 4. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ya Yuk ya, ada 4 orang. Kemudian kelompok 3 ada 5 orang. Oke. Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sama halnya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi tentang menganalisis unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, hal ini yang akan kalian analisis itu berjudul Legenda Danau Toba dan Pulau Samosir. Ya. Nah, ini sekarang Ibu akan membagikan lembar RKPD-nya. Silakan dikonsep, nanti kalian pengerjaannya dikerjakan di Google Form ya. Nanti Ibu share linknya, oke? Siap? Ya. Ini kelompok 1. So, silakan berdiskusi nanti. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Silakan, kerjakan. Jangan lupa ditulis untuk hari ini ya, hari tanggal, kemudian kelompoknya, kemudian siapa ketuanya dan anggotanya siapa, jangan lupa ya. Nih, biar kalian semangat lagi, coba berdiri semuanya, berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Silakan. Kalau kata Ibu mulut, kalian harus pegang pipi. Bisa? Bisa. Kalau kata Ibu bilang pipi, kalian sentuh mulut. Jangan mulut atau apa ya? Hidung atau hidung. Kalau kata Ibu pegang
kelompok 3. Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya. Nah, silakan nanti di sini di konsep nanti ada yang dimasukkan ke dalam apa namanya itu? Google Form ya. Silakan. Oke, beri waktu ya. Beberapa menit lagi ya. Ya. Sekarang kelompok ya. Oke, jadi nanti tiap-tiap kelompok presentasi ke depan ya. Persiapkan siapa moderatornya, nanti penyanyi 1, 2 dan sebagainya. Jadi yang mau kalau tidak mengerti boleh bertanya lagi ya. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 1 ke depan kita presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis hasil kerja kami Danau Toba dan Pulau Samosir. Perkenalkan, nama saya Siva. Di samping saya ada samping Risma Pati, Siapa di samping Ismawati? Rendi, Ini dan Budi, satu menggunakan kalimat bermakna lampau. Kutipan, sampai suatu ketika dia telah memiliki seorang pemuda yang bernama Samosir. Keterangan telah hari-hari dia sudah tidak mendapati ikan di perjalanan, namun banyak makanan yang tersedia di atas ikan sudah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Siapa tahu barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. ada yang menanyakan kepada kelompok 1? Ada, silakan. Apakah ada selain itu yang kalian temukan? Tidak ada. Jadi kalian hanya menemukan contohnya saja. Ya. Gitu kayaknya. Baik, kalau sudah silakan ditutup saja. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 untuk presentasi kedua. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kebahasaan teks cerita sejarah. Perkenalkan, saya ini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Karus Putrasari. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad. Boleh mendengarkan. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Sampai saat ini, cerita rakyat itu sudah menjadi legenda dan bahkan tidak sedikit yang membuat dokumentasi tersebut ke rumahnya untuk disajikan makanan, keterangan, kemudian kehidupan. Akhirnya dia menguruskan niat dan mengurungkan niatnya dan makan dengan lauk seadanya. Keterangannya akhirnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan menganalisa teks cerita sejarah yang berjudul Danau Toba dan Pulau Samosir. Perkenalkan, nama saya Lukman, saya sebagai moderator. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3 ya. Ya. Nah, kemudian nih di antara kelompok 2 dan 3 manakah yang lebih bagus? Siapa nih kira-kira nih kelompok mana yang lebih bagus untuk mendapatkan kelompok jawabannya lebih lengkap lagi ya untuk kelompok 2 yang berkecil hati nanti di pertemuan selanjutnya lebih bagus lagi. Siap? Kira-kira bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Ada kesulitan tidak dalam pengerjaannya? Jadi kalian sudah bisa ya, sudah paham ya dalam menganalisis unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Baik, nah sekarang siapa yang mau membantu ibu dalam membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Eka, silakan beri Eka. Cerita sejarah adalah kejadian dalam menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah itu ya. Jadi sejarah itu boleh dilupakan tetapi harus dikenang ya, seperti mantan. Biar lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Tapi yang bernilai sejarah. Oke. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian baca-baca lagi di rumah ya, biar kalian lebih paham lagi mengenai teks cerita sejarah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerita sejarah pribadi, menyusun cerita sejarah pribadi ya. Nanti kalau pribadi berarti tentang diri kalian sendiri. Baik, gitu ya. Biar kalian cepat pulang semuanya. Nah, berhubung waktu ibu sudah selesai, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu bersamanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan dipersiapkan. Tadi kita baca dulu ya. Perhatian, perhatian, siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Siap, beri salam.